Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran yang ketiga hari ini. Sebelum pembelajarannya Bu Guru mulai, Bu Guru tanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Tetap semangat. Baik, untuk pembelajaran yang ketiga kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan. Jadi ada bermacam-macam hewan. Di sini kalian melihat ada laba-laba, burung, ular, siput, dan kucing. Ini termasuk jenis-jenis hewan, ada yang hewan dipelihara dan ada yang tidak dipelihara. Sekarang kita ke burung dulu. Burung, bagian tubuh hewan yang pertama adalah fungsinya itu paruh ya, paruh ini namanya paruh. Fungsinya itu sebagai apa paruh? Untuk mengambil makanan. Jadi setiap burung ini bentuk paruhnya berbeda-beda. Misalnya untuk hewan burung pemakan madu biasanya paruhnya ini runcing dan panjang. Tapi kalau hewan pemakan daging seperti burung elang itu biasanya bengkok di ujungnya. Nah, ini paruhnya berbeda. Kalau ini adalah burung merpati, makan biji-bijian. Paruhnya seperti ini. Yang kedua adalah sayap. Sayap ini fungsinya untuk terbang. Kemudian yang ketiga ekor. Ekor ini sebagai keseimbangan burung saat terbang. Jadi kalau burung tidak punya ekor, maka burung tidak akan seimbang saat terbang di udara. Yang keempat adalah kakinya ini ya, kakinya burung. Ini fungsinya untuk menerkam mangsa. Biasanya ini untuk burung elang, biasanya kalau mau mengambil ikan di laut, biasanya memakai ini, cakarnya ini. Kalau burung merpati, biasanya untuk bertengger. Yang kelima adalah mata. Mata untuk burung ini melihat mangsa, juga melihat keadaan sekitar. Itu adalah bagian-bagian dari burung. Kemudian ada hewan air. Kalau ini adalah hewan yang ada di udara dan darat. Sekarang hewan air. Ikan. Ikan, ya, yang ditunjukkan tanda panah ini adalah mata. Bagian tubuhnya namanya mata. Mata ini digunakan untuk melihat keadaan sekitar di dalam air. Yang ini adalah mulut. Berguna untuk makan dan mencari makanan. Mulut. Kemudian ini namanya sirip. Sirip ini pada dada. Ini sirip ya. Ini juga sirip. Sebagai alat untuk berenang. Kemudian ekor. Ekor merupakan bagian ikan untuk mengatur keseimbangan dan arah berenang. Jadi sama seperti burung untuk mengatur arah keseimbangan ekornya. Kemudian sisik ikannya berfungsi untuk melindungi ikan dari goresan-goresan. Kemudian nafasnya dari mana Bu Guru? Nafas ikan dari insang ini. Namanya insang. Biasanya kalian kalau mempunyai peliharaan ikan atau membeli ikan di sini pasti ada bagian yang terbuka. Itu namanya insang. Kemudian di sini ada dua hewan. Sebelah kiri namanya apa? Ya, laba-laba. Dan sebelah kanan adalah serangga. Biasa disebut dengan kepik. Ya, kepik. Dua-duanya serangga sama, cuma namanya laba-laba dan ini adalah kepik. Ada persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kepik. Persamaannya itu ada di tengah-tengah sini, merupakan sebuah irisan dari laba-laba dan kepik. Yang pertama, kedua hewan ini sama-sama memerlukan makanan. Yang kedua, memiliki sepasang mata. Satu pasang artinya ada dua matanya. Yang ketiga,
sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi hewan ini sama-sama bertelur. Yang keempat, sama-sama memiliki dua mata juga. Dan bedaannya, kalau laba-laba ini tidak punya antena. Sedangkan kepik punya antena. Ini antenanya kepik. Kemudian kalau laba-laba ini tidak bersayap. Sedangkan kepik punya sayap untuk terbang. Jadi laba-laba tidak bisa terbang, kepik bisa terbang. Kemudian punya mata sederhana. Sedangkan kepik punya mata majemuk. Kemudian rahangnya penusuk. Ini rahangnya berguna untuk menusukkan mangsa. Kemudian ini rahangnya hanya untuk mengunyah saja. Rahang adalah mulut bawah ya. Kemudian laba-laba tidak bisa terbang, kepik bisa terbang. Sedangkan jumlah kaki laba-laba ada 8. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan kepik jumlah kakinya ada 6. Coba dihitung. Yang depan 4, yang belakang 6. Kemudian sekarang kamu identifikasi lagi yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, bagian tubuh laba-laba dan kumbang tadi, kepik ya. Jumlah kakinya ada berapa, sayapnya ada berapa, jumlah matanya bagaimana, ciri-ciri lain bagaimana. Salin kembali di buku tulismu. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis penutup hewan. Hewan itu punya macam-macam penutup tubuh. Berguna untuk melindungi kulit, jadi perlindungan tubuh dari panas, dingin, atau serangan musuh. Penutup tubuh ini berguna untuk menutupi tulang dan organ yang berada di dalam tubuh hewan. Jadi ada yang berupa rambut, bulu, sisik, atau bisa juga cangkang. Kita bahas satu-satu ya. Hewan yang berbulu, jadi hewan itu ditutupi oleh bulu. Hewan yang berbulu itu disebut dengan unggas. Semua jenis burung termasuk unggas. Nah, contoh unggas yang lain adalah ayam, bebek, dan burung ya. Kemudian burung itu ciri-cirinya, hewan yang berbulu itu ciri-cirinya bisa terbang. Jadi mereka dibekali kemampuan untuk terbang meskipun kemampuannya berbeda-beda. Ayam dan bebek punya bulu, tapi kemampuan terbangnya rendah. Mereka kemampuan terbangnya tidak sebagus burung. Ini burung bangau. Kemudian memiliki selaput kaki. Kaki bebek maupun ayam dilengkapi dengan selaput. Jadi ketika mereka ada di air, mereka bisa berenang di atas permukaan air. Kalau bebek ya, kalau kakinya ayam biasanya untuk mencari makanan. Kemudian hewan yang kedua, jenis hewan yang kedua adalah hewan bersisik. Contohnya ikan. Ikan ini memiliki penutup tubuh berupa sisik. Ciri dari hewan ini terdapat sisik di seluruh tubuh, memiliki tekstur yang halus, dan jika diraba dengan tangan, sisiknya akan terasa. Sisik ini dilapisi dengan selaput lendir, sehingga tubuh ikan itu akan licin jika dipegang. Coba pegang ikan pasti akan licin karena ada selaput lendirnya. Ini adalah contoh dari hewan bersisik yaitu ikan gurami. Ini ikan gurami ya, yang sebelah kiri adalah ikan nila. Bagaimana dengan ular Bu Guru? Kan punya sisik, tapi ular termasuk hewan, bukan termasuk hewan bersisik, tapi termasuk hewan lainnya. Kita akan bahas setelah ini. Yang kedua adalah hewan berambut. Bukan berbulu ya, kalau bulu kan panjang, kalau rambut kan pendek. Jadi hewan berambut ini tubuhnya ditutupi oleh rambut. Fungsinya agar hewan tersebut tetap hangat dan terlindungi. Kadang ada yang salah mengira bahwa bulu dan rambut itu sama, padahal keduanya berbeda. Kalau bulu itu panjang, tapi kalau berambut itu pendek. Kemudian ada hewan yang memiliki rambut yang tebal dan ada hewan yang memiliki rambut yang tipis. Yang tipis ya, yang jenisnya halus sekali.
Contoh hewan yang memiliki rambut yang tebal, misalnya ada anjing dan kucing. Rambutnya tebal, banyak. Kemudian hewan yang memiliki rambut yang halus, misalnya yang kecil-kecil lebih pendek daripada hewannya kucing, rambutnya kucing dan anjing, itu adalah sapi. Kerbau punya rambut tipis-tipis tapi pendek-pendek. Kemudian tikus dan kelelawar. Kelelawar ini di sini ada rambutnya, tikus di seluruh tubuhnya. Kemudian ciri dari hewan yang berambut itu tertutupi dengan rambut. Jadi salah satu ciri yang menonjol itu di seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut yang tebal maupun tipis. Kemudian hidup di darat. Tidak ada hewan yang berambut hidup di dalam air. Masa ada hewan berambut hidup di dalam air? Apakah bisa sapi hidup di dalam air? Tidak. Hewan yang hidup di dalam air adalah hewan yang bersisik. Kemudian bersuhu hangat. Kebanyakan hewan yang berambut itu suhu tubuhnya hangat karena fungsi rambut itu untuk menghangatkan tubuh hewan. Yang selanjutnya adalah hewan bercangkang. Beberapa jenis hewan yang tubuhnya dilindungi oleh cangkang itu ada beberapa, misalnya siput. Tuh. Cangkang hewan itu terbuat dari zat kapur. Misalnya ciri-ciri hewan bercangkang ini ya, ini keliru ini. Maaf Bu Guru salah, ciri-ciri hewan bercangkang. Cangkangnya keras. Hewan bercangkang ini memiliki cangkang yang keras, sehingga jika hewan tersebut terbentur, kondisi cangkangnya atau dalamnya akan baik-baik saja. Itu fungsi cangkang yang keras. Kemudian berfungsi untuk menyembunyikan diri. Jika akan terancam akan bahaya, menyembunyikan diri di dalam cangkang. Sehingga kalau ada binatang lain yang akan memangsa, keselamatannya akan terjamin karena terlindungi oleh cangkang. Kemudian tubuh dalamnya itu lunak. Meskipun dilindungi oleh cangkang yang keras, tubuh hewan-hewan tersebut sangat lunak. Jadi mereka tidak akan bisa mempertahankan diri dari serangan hewan lain dan tidak bisa bertahan di udara yang panas atau dingin jika cangkangnya hilang. Nih contohnya siput dan kerang. Kemudian ada hewan yang berlapis kitin. Apa kitin itu? Kitin itu zat tanduk setengah bening. Jadi terdapat dalam rangka luar yang berfungsi sebagai kulit. Hewan yang tubuhnya dilapisi zat kitin yang bening itu ya, misalnya itu kalajengking, udang, itu mengkilap kan, luarnya mengkilap. Kemudian kumbang, yang tadi kita bahas awal, kepik ya ini ya. Kalian mengenalnya dengan istilah kepik. Kemudian yang terakhir adalah hewan bertanduk. Hewan berkulit tanduk. Hewan ini biasanya ada kulitnya itu seperti sisik, tapi lebih keras dari sisik. Berbeda dengan sisik ikan. Ini dimiliki oleh hewan yang melata. Hewan melata ini kulitnya berkulit tanduk karena dilapisi oleh keratin. Keratin itu sama dengan bahan penyusun kuku dan rambut kita. Jadi kuku kita kan tebal ya, sama seperti hewan yang berkulit tanduk ini. Bukan hewan yang punya tanduk ya, tapi yang berkulit tanduk. Jadi sisiknya itu tebal, tidak seperti sisik ikan, sama seperti kuku ya. Contohnya ular. Kemudian buaya, kura-kura, kadal. Nah, itu adalah contohnya hewan berkulit tanduk. Sekarang klasifikasikan ciri-ciri hewan tadi ke dalam golongan hewan dan ciri-cirinya. Misalnya, nama hewan burung merpati, golongannya hewan berbulu, ciri-cirinya dapat terbang, punya sayap, berparuh, dan lain sebagainya. Tuliskan 4 hewan saja yang memiliki golongan hewan yang berbeda-beda. Ada hewan berbulu, hewan berlapis kitin, hewan berkulit tanduk, dan ada hewan yang bercangkang. Silakan dikerjakan dan dipelajari untuk hari ini. Anak-anak, sepertinya cukup sekian untuk materi yang Bu Guru sampaikan tentang bagian-bagian tubuh hewan secara singkat ya.
Untuk selanjutnya, kita akan mengenal perburuan liar pada pembelajaran keempat dan melanjutkan pada sesi wawancara. Sekian dari buku hari ini, buku akhiri. Tetap semangat belajar jarak jauh, tetap semangat belajar dalam jaringan yang online, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.